Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Manda Fadlia dengan akhiran NIM 160 dari kelas 5D Akuntansi. Saya akan memaparkan mengenai hasil analisis dalam bisnis digital dan intelijensi bisnis. Dalam pembuatan video kali ini, saya dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah bisnis digital dan intelijensi bisnis, yaitu Bapak Masrul Huda. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menampilkan video kata pengantar dari Bapak Masrul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Oke, selanjutnya kita memasuki ke sub pembahasannya, di mana pada sub pembahasan video kali ini terbagi menjadi dua, yaitu mengenai analisis terhadap bisnis dan digital, dan yang kedua menganalisis mengenai intelijensi bisnis. Oke, masuk ke analisis pertama, yaitu mengenai demonstrasi aparat dan massa gelap. Siapakah yang sebenarnya bersalah? Nah, pada materi pertama ini membahas tragedi 9 korban jiwa dalam aksi demonstrasi. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana aparat sering salah menerapkan prosedur, misalnya penggunaan gas air mata di lingkungan kampus, yang justru membahayakan mahasiswa, dosen, dan tenaga medis. Di sisi lain, isu tentang adanya massa gelap yang menunggangi aksi semakin memperburuk situasi karena lemahnya koordinasi informasi antara polisi dan TNI, sehingga publik bingung siapa yang bisa kita percaya. Serta pelambelan demonstrasi sebagai teroris hanyalah penyederhanaan masalah yang keliru, karena tindakan represif dan simpang siur informasi justru memperburuk kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengedepankan dialog transparansi dan pendekatan humoris agar konflik bisa diselesaikan secara adil. Yang masuk ke analisis kedua mengenai skandal laptop Nadiem Makarim, mengenai e-katalog Impres 2 tahun 2022 dan dugaan markup anggaran. Nah, pada materi kedua ini membahas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Nah, kasus ini menyoroti adanya ketidaksesuaian antara anggaran, jumlah unit, dan harga per unit laptop yang memunculkan dugaan markup hingga triliun rupiah. Ironisnya, kualitas laptop yang diterima sekolah jauh dari standar. Bahkan banyak unit yang rusak. Kebijakan Impres 2 tahun 2022 yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri juga menuai kritik karena laptop yang dirakit di Indonesia, sementara komponennya tetap dari luar negeri. Dari sisi politik muncul dugaan bahwa proyek ini sudah direncanakan sejak awal Nadiem menjabat menjadi menteri, bahkan sebelum resmi dilantik. Lemahnya pengawasan harga di e-katalog juga memberi peluang vendor untuk bermain menaikkan harga. Semua ini menunjukkan lemahnya tata kelola anggaran, sehingga solusi yang diperlukan adalah memperbaiki sistem e-katalog, memperkuat pengawasan, dan menegakkan akuntabilitas agar dana pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Oke, masuk ke analisis ketiga mengenai strategi narasi dan resiko perang intelijensi digital. Materi ketiga ini membahas tentang perang intelijen digital yang semakin nyata di era media sosial. Perang ini melibatkan aktor politik, pemerintah, pihak swasta, hingga influencer yang menggunakan buzzer, propaganda, algoritma, dan disinformasi untuk membentuk opini publik. Dampaknya sangat besar karena dapat memicu polarisasi masyarakat, apalagi menjelang pemilu. Kasus Ferry Irwandi ini menjadi contoh bagaimana sebuah narasi atau kritik di media sosial ini bisa dianggap mengancam keamanan hingga memicu respon dari aparat yang akhirnya membuat batas antara kebebasan dan berekspresi dan keamanan nasional ini menjadi kabur. Karena itu, literasi digital menjadi sangat penting. Begitu juga transparansi institusi serta regulasi hukum yang jelas dan adil agar perang opini di dunia maya tidak merusak demokrasi maupun kepercayaan publik. Saya masuk ke analisis keempat mengenai narasi provokatif dan isu darurat militer, yaitu analisis krisis sosial dalam konten digital. Nah, materi keempat ini membahas konten digital dengan judul provokatif, yaitu darurat militer simping. Judul ini memang sengaja dibuat ekstrim dan emotif untuk menarik perhatian publik sekaligus membangun narasi bahwa militer mulai meluas perannya ke ranah sipil. Strategi seperti ini efektif untuk memancing diskusi, namun beresiko menyederhanakan masalah, menyebarkan ketakutan, dan memicu polarisasi antara kelompok pro dan kontra. Di sisi lain, konten ini membuka ruang evaluasi terhadap legitimasi peran militer dalam ranah sipil. Tetapi di sisi lain, jika tanpa verifikasi fakta yang kuat, justru bisa menimbulkan salah paham. Karena itu, sangat penting bagi penonton maupun kreator untuk tetap kritis, memverifikasi data, dan tidak hanya terpancing emosi agar diskusi publik bisa berjalan sehat dan konstruktif. Untuk analisis kelima mengenai saran kritis dari Caknun untuk pemerintah, antara harapan, tanggung jawab, dan dialog publik. Materi kelima ini mengangkat saran kritis dari Caknun yang disampaikan kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kritik yang diberikan Caknun ini berbeda dari kritik biasanya karena disampaikan dengan pendekatan budaya dan moral, menggunakan bahasa yang sopan tetapi syarat makna. Pesan yang dibawa lebih juga menekankan pada nilai keadilan, kepedulian sosial, serta tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Pendekatan ini memang efektif menyentuh kesadaran moral publik, tetapi di sisi lain bisa dianggap terlalu abstrak bagi mereka yang menuntut data konkret atau solusi teknis.
Karena itu, supaya benar-benar berdampak, kritik semacam ini sebaiknya dipadukan dengan contoh nyata dan langkah kebijakan yang jelas. Dengan begitu, pesan tidak hanya berhenti pada retorika, tetapi bisa mendorong perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Membangun kekayaan dari fondasi diri hingga skala bisnis. Materi ke-6 ini menjelaskan bahwa membangun kekayaan tidak bisa instan, tapi harus bertahap. Pada tahap pertama adalah membangun mentalitas yang kuat melalui kerja keras, disiplin, integritas, dan semangat belajar. Tahap berikutnya adalah menguasai keterampilan bernilai tinggi seperti sales, copywriting, coding, atau content creation yang bisa menciptakan arus kas, apalagi dengan konsep skill stacking. Nah, tahap terakhir adalah membangun sistem bisnis yang terstruktur melalui delegasi, SOP, dan efisiensi kerja supaya bisnis bisa berjalan tanpa terlalu bergantung pada pemilik. Namun, tantangan utama dalam perjalanan ini adalah mengendalikan ego, gaya hidup, dan keuangan pribadi. Dengan konsistensi, kesabaran, inovasi, serta manajemen yang tepat, seseorang bisa mencapai kebebasan finansial yang berkelanjutan. Masuk ke analisis ke-7 mengenai strategi marketing efektif di era digital, dari copywriting hingga value-based content. Nah, materi ke-7 ini membahas strategi marketing yang efektif di era digital. Marketing modern tidak sekedar menjual produk, tetapi lebih pada memahami konsumen secara mendalam melalui riset pasar dan mengenali target audiens. Salah satu keterampilan penting dalam hal ini adalah copywriting, yang bisa mengubah pesan penjualan menjadi tulisan persuasif hingga mampu meningkatkan konversi dan membangun koneksi emosional dengan konsumen. Selain itu, value-based marketing juga penting karena konten yang memberikan edukasi, hiburan, atau solusi akan membuat audiens merasa mendapat manfaat sebelum membeli. Pemanfaatan iklan digital juga menjadi kunci, seperti Facebook, Instagram, Google, hingga YouTube. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada segmentasi audiens, kualitas pesan, timing, dan pemahaman algoritma masing-masing platform. Dengan menggabungkan semua elemen ini, bisnis dapat membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Masuk ke analisis 8 mengenai fokus versus gangguan, kunci mencapai tujuan besar. Nah, pada materi terakhir ini menekankan bahwa fokus adalah kunci utama kesuksesan. Fokus bukan hanya soal menghindari gangguan, tetapi juga menekankan satu bidang yang benar-benar ingin dikuasai, hingga menjadi ahli kelas dunia. Sebagaimana dicontohkan oleh Warren Buffett dan Bill Gates, hambatan terbesar dalam menjaga fokus adalah shiny objective syndrome atau impulsivitas, yang membuat seseorang mudah tergoda mencoba banyak hal sekaligus. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa menggunakan pendekatan seperti Solomon's Paradox agar lebih rasional dalam mengambil keputusan. Selain itu, penting juga memiliki tujuan yang jelas dan data yang kuat mengenai bidang yang ingin ditekuni, misalnya di sektor keuangan, teknologi, atau manufaktur. Dengan konsistensi, pengendalian diri, dan keberanian menolak distraksi, seorang bisa membangun keahlian mendalam dan membuka peluang besar di masa depan. Demikianlah pembahasan mengenai analisis isu dan tren dalam bisnis digital dan intelijensi bisnis yang saya dapat sampaikan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.